Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wode Musnyawati dengan NIM 206500037 kelas B. Pada video kali ini saya akan mereview materi keempat, yaitu United Modeling Loguen atau UML. UML memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisis dan desain. United karena mengkomunikasikan metode OOP yang sudah ada sebelumnya. Modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Logunge karena berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Modelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. What UML can do for you? Memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikan, meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, merencanakan dan menganalisis logika sistem atau pelaku, membuat keputusan yang benar sedini mungkin sebelum melangkah ke coding, mendeploy sistem lebih baik karena ada perancangan menggunakan memori dan sponsor yang efisien, lebih mudah memodifikasi atau mengolah sistem yang berdokumentasi dengan baik, biaya perawatan yang rendah. Unified Modeling Loguen. UML mendefinisikan diagram-diagram seperti berikut. Usiken diagram, kelas diagram, Dehavion diagram seperti Stature diagram, activity diagram. Sedangkan interaction diagram seperti requirements diagram, collaboration diagram, dan component diagram, deployment diagram. User car diagram. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Sedangkan diagram user case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan apa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Dan ini lembaga user case, mungkin bisa dilihat pada gambar pada tampilan layar. Aktor mempresentasikan seorang atau sesuatu seperti perangkat sistem lain yang berdiksi dengan sistem. Aktor hanya berinteraksi dengan user case, tetapi tidak memiliki kontrol atas user case. User case diagram, mungkin bisa dilihat pada tampilan layar. Kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembang dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan, atribut atau properti suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Metode
atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package dan objek serta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas memiliki 3 area pokok. Yang pertama, nama, atribut, dan metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Privat, tidak dapat dipanggil atau dari luar kelas yang bersangkutan. Protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Publik, dapat dipanggil oleh siapa saja. Dan ini tampilan kelas diagram swalayan. Mungkin bisa dilihat pada gambar, pada tampilan layar. Stage chart diagram. Stage chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari suatu stand ke stand lainnya, atau objek dalam sistem sebagai akibat dari stimulus dan terima. Pada umumnya, stage chart diagram menggambarkan kelas tertentu. Suatu kelas dapat memiliki lebih dari suatu stage chart diagram. Stage diagram prediksi mungkin dilihat pada tampilan layar. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai activity dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing aliran awal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram paling cocok untuk memodeling urutan aktiviti dalam suatu proses. Aktiviti pendaftaran pasien baru mungkin bisa dilihat pada tampilan layar. Requirements diagram. Requirements diagram menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa manage dan yang digambarkan bertahap kecil. Requirements diagram bisa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rancangan langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Collaboration diagram. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antara objek seperti requirements diagram, tetapi lebih menerapkan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian messenger. Setiap messenger memiliki request number, dan mana messenger yang dari level tinggi memiliki nomor 1 messenger dari level yang sama memiliki prediksi yang sama. Mungkin bisa dilihat pada tampilan layar. Component diagram. Component diagram menggambarkan struktur yang berhubungan antara komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan di antaranya. Komponen di piranti lunak adalah model berisi kode, baik berisi store kode maupun binary kode. Baik, umumnya komponen terbentuk dari beberapa kelas dan atau package tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Mungkin bisa dilihat pada tampilan
Deployment diagram. Deployment atau visual diagram menggambarkan detail bagaimana komponen di-deploy dalam instruktur sistem di mana komponen akan terletak pada mesin, server atau pirari keras apa. Bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal-hal lain yang bersifat fisikal. Suatu node adalah server, workstation, atau paranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan sebenarnya. Hubungan antara node, misalnya TCP atau IP, yang requirement dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Mungkin bisa dilihat pada tampilan layar. Tugas luar kelas: cari dan buat user case dari aplikasi dan pelajari review untuk masing-masing alur dari user case tersebut. User case untuk membayar pada aplikasi OVO. OVO adalah aplikasi pintar yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi. OVO Cash serta fungsi untuk mengumpulkan poin di banyak tempat OVO Point. Adapun penjelasan sebagai berikut. User atau orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi OVO mulai dari login ke aplikasi hingga melakukan aksi bertahap antara seperti top up saldo, transfer, dan payment. Register merupakan langkah awal yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses pada aplikasi OVO. Mendaftarkan diri dalam aplikasi agar dikenali. Login. Setelah mendapatkan akun, user harus melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur aplikasi OVO. Top up. Suatu kegiatan dilakukan user untuk mengisi ulang saldo OVO. Terdapat dua pilihan alternatif untuk melakukan top up saldo, yaitu melalui ATM dan internet and banking. Transfer berfungsi untuk mengirim atau membagikan saldo atau dalam aplikasi OVO ke pengguna lain, baik sebagai OVO atau ke rekening tertentu. Payment. Ketika user memiliki menu payment, maka user dapat melakukan pembayaran lewat aplikasi. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.